Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Petense 099. Saya doakan semoga kalian sehat selalu dan semoga dipermudahkan segala urusan hendaknya. Dan semoga kita terhindar dari bencana yang melanda saat ini. Dan kita doakan semoga bencana ini cepat berlalu. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya telah merangkul alur cerita anime Jujutsu Kaisen chapter 1. Buat sobatnya baru menonton silahkan menonton dulu di video sebelumnya agar sobat tetap terpantau jalan ceritanya. Di mana chapter sebelumnya setelah memakan jimat itu ternyata merupakan jari terkutuk. Yuji Itadori, seorang protagonis utama dalam serial anime Jujutsu Kaisen, mulai dirasuki oleh Raja Kutukan yakni Sukuna. Dengan cepat makhluknya awalnya menyerang langsung dikalahkan begitu saja ketika Sukuna telah mengambil alih tubuhnya Yuji Itadori. Kemenangan telak pun ia dapatkan. Walaupun begitu, kekhawatiran masih menghantui mengingat Sukuna masih mengambil alih tubuhnya. Ketika Fushiguro benar-benar khawatir mengingat lawannya adalah Sukuna, secara tak terduga Yuji Itadori berhasil mengendalikan kesadaran tubuhnya sendiri, yang mana hal tersebut membuat Sukuna benar-benar terkejut. Sukuna yang awalnya berniat untuk melakukan berbagai hal yang gila di dunia baru, akhirnya terus-terusan diganggu oleh Yuji Itadori yang ada pada tubuhnya itu. Selain terganggu oleh Yuji Itadori, Satoru Gojo selaku samin terkuat dan juga seorang guru di Sekolah Teknik Sihir Metropolitan. Satoru Gojo memerintahkan Yuji Itadori yang berhasil mengendalikan dirinya untuk membiarkan kesadarannya diambil oleh Sukuna sejenak karena dirinya ingin menghadapinya. Satoru Gojo pun lalu menghadapi Sukuna. Mereka ditampilkan bertarung, akan tetapi Satoru Gojo diperlihatkan lebih unggul dalam pertarungan tersebut. Setelah itu Yuji Itadori mengambil alih tubuhnya dengan kesadaran dirinya sendiri. Sukuna pun tidak berkutik karena keanehan ini seorang yang mampu mengendalikan kesadaran diri. Sebelum kita masuk ke cerita lengkapnya di chapter 2 ini, alangkah baiknya sobat subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar dapat video terbaru dari channel ini. Di sana Yuji Itadori mengatakan aku baik-baik saja sambil melihat Fukushiro terlihat babak belur dari serangan monster sebelumnya. Sambil mengajak Fukushiro pergi ke rumah sakit, di sana Fukushiro tidak tahu siapa yang berbicara itu, Yuji Itadori atau kutukan itu. Dan Fukushiro pun bingung apa yang harus ia lakukan dan tetap waspada dalam kondisi saat itu. Tiba-tiba datanglah seorang guru Goju dan tak disangka-sangka oleh Fukushiro tersebut. Goju Satoru adalah seniornya Fukushiro dari perguruan tinggi teknik sihir metropolitan. Satoru mengatakan sebenarnya saya tidak berniat mau datang ke sini. Para petinggi sangat berisik gara-gara pusaka kutukan tingkat tinggi yang hilang. Lalu Satoru menanyakan kepada Fukushiro tentang jimat kutukan itu. Apakah kamu menemukannya, Fukushiro? Fushiguro pun tidak bisa menjawab pertanyaan dari gurunya itu. Dia hanya bisa menunduk dan pandangannya mengarah ke tanah, seakan-akan ia tidak tahu apa-apa. Sebenarnya ia menemukan jimat itu dan menyaksikan langsung bahwa jimat itu sudah dimakan oleh Yuji Itadori. Tak lama kemudian Yuji Itadori pun membuka percakapan dengan wajahnya yang lesu. Yuji Itadori mengatakan, maaf aku telah memakan jimat kutukan itu, dan membuat Satoru kaget mendengarkannya. Lalu Satoru menghampiri Yuji Itadori sehingga membuat Satoru bingung karena ia terlihat baik-baik saja. Satoru pun menanyakan kepada Yuji Itadori, apakah kamu bisa berganti tubuh dengan Sukuna? Jimat yang kamu makan itu? Iya, mungkin barangkali bisa, ucap Yuji Itadori. Satoru pun menyuruh Yuji Itadori pergi dan kembali dalam 10 detik kemudian. Tapi Yuji Itadori tidak yakin bahwa Satoru mampu melawan Sukuna. Sempat Satoru dengan Fushiguro sibuk membahas cemilan yang ia belikan di toko. Tiba-tiba Yuji Itadori muncul dari atas, tak lain itu adalah jiwa Sukuna. Lalu menyerang Satoru dan mereka berdua pun bertarung. Satoru pun ingin menunjukkan kekuatan hebatnya di depan muridnya itu. Dan dia tidak ingin membuat dirinya malu sebagai guru kalah di hadapan muridnya itu. Mereka berdua terus bertarung dan memberikan perlawanan yang sengit, sehingga membuat Yuji Itadori itu terpental jauh dan tidak merasakan efek apa-apa. Yuji Itadori pun berusaha mengambil alih tubuhnya dan akhirnya ia pun berhasil mengambil alih tubuhnya itu. Satoru pun tidak percaya bahwa Yuji Itadori bisa mengendalikan jiwa Sukuna itu. Dan ketika itu Yuji Itadori pun sadar seakan-akan dia tidak tahu apa yang terjadi. Satoru pun menghampiri Yuji Itadori dan mengatakan itu adalah keajaiban. Seketika itu Yuji Itadori pun pingsan.
Fushiguro pun mengatakan, itu memang peraturan jujutsu, tapi kau tidak boleh membunuhnya. Aku akan tetap eksekusinya tenang saja dan serahkan saja kepadaku, ucap Satoru. Namun sampailah di lokasi di mana tempat Satoru eksekusi Yuji Itadori. Dengan tangan Yuji Itadori keduanya terikat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tak lama Satoru pun mengeluarkan sesuatu dari sakunya yang tak lain itu adalah jari Sakuna. Dan Satoru mengatakan jari Sakuna ada 20 jari semuanya dan kami hanya mempunyai 6 jari. Yuji Itadori pun kaget mendengarkan hal itu. Lalu Yuji Itadori pun bertanya, 20 jari, apakah dari jari kaki dan tangan Sakuna? Ucap Satoru, bukan, melainkan Sakuna mempunyai 4 tangan, jadi jumlah jari tangan Sakuna berjumlah 20 jari. Tak lama Satoru mengelemparkan jari itu ke dinding dengan tekanan yang kuat, seperti yang dilihat kutukan itu akan bertambah kuat setiap harinya, dan tidak bisa dimusnahkan begitu saja. Satoru mengatakan, saat kau mati maka kutukan di dalam tubuhmu juga akan mati. Tetua kami memang pengecut meminta kami untuk segera membunuhmu, namun itu sia-sia. Tidak ada jaminan kalau menemukan seseorang lagi yang bisa mengontrol Sakuna seumur hidup. Jika kami memang membunuhmu, kenapa kami tidak membunuhmu setelah kamu menyerap semua bagian tubuh Sakuna? Yuji Itadori pun mempunyai 2 pilihan. Ucap Satoru, kamu bisa mati sekarang, atau mengumpulkan semua jari Sakuna dan mati setelah menyerap jari-jari itu. Sehingga membuat Yuji Itadori pun bingung mendengarkan semua itu dan apa yang harus ia lakukan. Lalu Yuji Itadori pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi kakak seniornya yang di sana. Yuji Itadori melihat Saki dan Iguchi yang terbaring dan belum menyadarkan diri, dan melihat Saki masih syok atas kejadian sebelumnya. Dan Saki merasa bersalah kepada Iguchi bahwa ia yang mengajak Iguchi ikut dengannya kejadian itu. Lalu Yuji Itadori mengatakan itu bukan monster, melainkan kutukan tingkat tinggi dari jimat itu. Jadi itu bukan salahmu senior, tapi salahku yang sudah mengambilnya. Tapi tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Orang yang menyembuhkan senior Iguchi akan datang besok. Dan aku harus pergi, ucap Yuji Itadori. Yuji Itadori pergi menemui Satoru dan menceritakan perginya sang kakeknya. Dan Satoru meminta maaf telah merepotkan Yuji Itadori dalam situasi saat itu. Dan Satoru pun ingin tahu keputusan dari Yuji Itadori itu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Yuji Itadori pun bertanya, akankah kutukan itu menyebabkan kutukan yang banyak? Ya, bisa dibilang skala kerusakan maka itu tergolong cukup besar. Bisa menemukan tubuh yang sudah tercabik-cabik itu pun dianggap biasa, sehingga membuat Yuji Itadori bingung apa keputusannya tersebut. Satoru mengatakan, jika kamu berencana memburu Sakuna, akan ada banyak hal yang mengerikan yang harus kamu saksikan. Dan pilihlah nerakamu sendiri. Yuji Itadori pun terlihat bingung dan menundukkan kepala dengan muka yang kosong. Suatu saat Yuji Itadori dan Satoru pergi ke sebuah tempat pemakaman. Tak lama Yuji Itadori bertanya kepada Satoru, kalau semuanya bagian dari Sakunanya lenyap, apakah orang yang celaka akibat serangan Sakuna bisa berkurang? Tentu saja, ucap Satoru. Di sanalah keputusan Yuji Itadori sebenarnya, bahwa ia yakin keputusannya ia ambil itu dan mencari dan memakan semua jari Sakuna tersebut. Lalu Yuji Itadori pun meminta jari Sakuna itu dari Satoru dan menelannya. Satoru selalu was-was dan tidak tahu apa yang akan terjadi setelah Yuji menelan jari Sakuna tersebut. Yuji Itadori terlihat seperti orang kesurupan dan untungnya Yuji Itadori mampu mengendalikan jiwa Sakuna tersebut. Satoru tersenyum dan mengatakan bukan hanya toleransi fisik, tapi dia juga bisa mengendalikan dirinya melawan Sakuna tanpa masalah. Selama ratusan tahun baru kali ini saya melihat orang berbakat seperti Yuji Itadori, bahwa ia kurang yakin dengan keputusan itu dan Yuji Itadori akan memakan semua jari Sakuna dan tidak peduli seperti apa ia akan mati. Satoru lalu mengajak Yuji Itadori pergi dan datanglah Pugishuro ingin bertemu dengan Yuji Itadori dan mengajak Yuji Itadori pindah dan bergabung di sekolah Jujutsu sama seperti Satoru dan Fushiguro. Dan membuat Yuji Itadori terkejut mendengar hal itu.